Penembakan pendeta di Papua dan fakta-fakta apa saja yang berhasil diungkap tim pencari fakta. Kami akan membahasnya bersama Ketua Gereja Kemah Injil dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua TGPF Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto. Saya akan menyapa Pak Daniel. Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore Cindy. Baik, Pak Daniel sudah mendengar apa hasil temuan-temuan TGPF yang disampaikan kepada Menko Polhukam? Sudah sampai ke Pak Daniel? Sudah, saya sedang menonton press conference yang dilakukan oleh beliau dan juga berita yang ada di media online. Apa kemudian tanggapan dari Gereja Kemah Injil Indonesia terkait dengan penembakan pendeta Yeremia dari hasil temuan tim mencari fakta di Papua? Sebagai pimpinan oleh pemerintah secara serius, karena hal ini menjadi suatu bukti bahwa pemerintah serius dan saya juga percaya bahwa momen ini momen di mana pemerintahan Bapak Jokowi tentu akan mendapat kredibilitas yang lebih luar biasa lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa ada dugaan keterlibatan aparat, kemungkinan juga ada keterlibatan pihak ketiga. Kalau dari Pak Daniel, apakah punya informasi yang sama dengan tadi yang diumumkan oleh Pak Mahfud MD atau ada yang berbeda? Saya rasa memang komunikasi kita di Timur menyampaikan hal seperti itu, tetapi kami dari pihak gereja, karena dia adalah pendeta kami, pendeta yang sangat disegani dan dihormati di antara suku Moni di Papua, tentu kami sudah bertanya dan mendapatkan informasi yang sangat lengkap dan akurat bahwa itu diduga dilakukan oleh oknum aparat. Jadi itu informasi yang didapatkan oleh Pak Daniel ya? Benar. Oke. Ada kedugaan keterlibatan aparat dan itu adalah informasi yang didapatkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, tapi lebih detailnya seperti apa terkait dengan penembakan pendeta Yeremia itu Pak Daniel? Saya rasa hal ini sudah selaras dengan temuan TGPF, tetapi juga tentu kita mengerti ada hal-hal psikologis sehingga ditambahkan hal-hal kalimat-kalimat seperti itu, tetapi yang jelas kami berharap dari pihak gereja tidak ada lebih daripada pemerintah cepat melakukan upaya-upaya, karena kami percaya bahwa jemaat kami, umat kami di sana cinta damai. Bila pihak-pihak yang bersalah kemudian datang minta maaf saja, saya menjamin sebagai pimpinan pusat ini akan selesai dan ini justru akan membuat kredibilitas daripada pemerintah itu sangat luar biasa. Jadi kami sungguh berharap hal ini bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Memang kami juga berharap bahwa umat kami dilindungi di sana, dijaga, jangan sampai dengan hasil hukuman ini lalu terjadi hal-hal ekses-ekses yang tidak diharapkan. Jadi kami sungguh mengharapkan dengan hasil TGPF yang begitu yang kami sambut ditindaklanjuti dengan baik. Terutama juga kami bermohon agar pos Koramil yang ada di tanah gereja saat ini di Citadipa agar dapat segera pindah ke lokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga umat Tuhan tidak merasa bahwa itu tanah di mana kami menyembah dan kami melakukan aktivitas keagamaan itu dikuasai atau dalam tanda petik istilahnya, karena di situ tinggal tentara saat ini. Itulah yang kami mohonkan dari pemerintah. Jadi hanya dipindah saja ya Pak, bukan untuk ditarik dari wilayah di Intan Jaya, begitu? Ya, kami minta dipindahkan, lalu tentu ini menjadi suatu evaluasi bagi kami, karena kami sudah cukup lama melakukan keluhan-keluhan, komplain dan laporan-laporan terhadap situasi di mana operasi-operasi militer yang dilakukan tidak akhirnya terimbas kepada rakyat dan umat kami.
Tentu kami mengerti bahwa operasi terhadap kelompok bersenjata atau OPM ini tentu adalah situasi yang di luar ranah kami sebagai gereja. Tetapi gereja hanya berbicara tentang kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap apalagi tokoh Tuhan ini sangat krusial. Ya, Pak Daniel, jadi apa yang menjadi komplain atau keberatan dengan keberadaan aparat TNI di sekitar lokasi gereja? Komplainnya seperti apa? Karena itu untuk kita melakukan bagaimana memilah mana warga gereja, mana umat, mana rakyat, dan mana kelompok bersenjata. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh, karena umat kami bukan hanya di Intan Jaya. Sekarang kami senang dengan momen ini dijadikan momen yang baik untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di Papua. Pak Daniel, apa yang membuat umat di sana dan juga umat gereja trauma sebenarnya? Apakah sikap atau perlakuan atau apa yang membuat mereka akhirnya trauma hingga memohon kepada pemerintah untuk dipindahkanlah di tempat yang paling tidak terlalu dekat dengan gereja? Ya, tentu seperti yang saya katakan dalam wawancara sebelumnya, maka saya berharap dengan sama dengan apa yang menjadi keputusan pernyataan yang ada di Jakarta. Kami sungguh menghormati hal ini dan terima kasih kepada PMI yang juga memimpin tim ini, dan kami sungguh berharap independensi dan niat baik pemerintah ini akan menjadi suatu hal yang menjadi hal rekonsiliasi yang besar Baik, Pak Daniel. di Papua untuk permasalahan di Papua. Sudah bergabung juga dengan kita saat ini adalah Ketua Tim Pencari Fakta Penembakan Intan Jaya, Pak Benny Mamoto. Nanti akan saya perdalam kepada Pak Benny terkait dengan temuan fakta dari Tim Pencari Fakta adanya dugaan keterlibatan aparat dan kemungkinan juga pihak ketiga dari penembakan Pendeta Yeremia. Bersama kami di Kompas Petang. Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum aparat terkait penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua. Aparat dalam dugaan keterlibatan penembakan Pendeta Yeremia di Intan Jaya, Papua. Saya masih bergabung bersama dengan Pak Daniel Ronda, Ketua TGPF, Pak Benny Mamoto. Pak Benny dari hasil temuan fakta-fakta dari Tim Pencari Fakta di Intan Jaya, Papua bahwa menyebutkan ada dugaan keterlibatan aparat terkait dengan penembakan Pendeta Yeremia. Sejauh mana keterlibatan itu? Terima kasih. Jadi umat gereja, kemudian juga warga di sana terhadap keberadaan aparat di sekitar lokasi hingga menimbulkan trauma bagi umat. Apakah ini juga diketahui oleh Tim Pencari Fakta pada saat bertugas di Intan Jaya? Karena kalau kita bicara hasilnya adalah trauma, pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk dievaluasi atau dibenahi secara segera. Iya, jadi yang kami temukan, tolong jangan tembaki pendeta kami. Pendeta itu sangat berharga, pemuka agama itu sangat penting di Papua, dan itu harus dijaga baik-baik. Itu trauma yang lebih besar kalau sampai pendeta ditembaki. Rakyat saja tidak boleh, apalagi hamba Tuhan atau pemuka agama. Itu permintaan kami dari pihak gereja, dan kami siap untuk bila didengarkan kami memberi dukungan, tetapi kami juga berharap sungguh-sungguh perlu dikonfirmasi dan dilemparkan kepada pihak berwajib terkait dengan temuan dari tim TGPF. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Pak Daniel.